Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, boleh tepuk tangan dong. Hehe. Betul, saya baru keluar dari penjara, jadi tepuk tangannya. Tolong tepuk tangan ya. Jangan sampai saya masuk penjara lagi karena nggak ada yang tepuk tangan ya. Ketawa aja ya. Ketawa aja. Luar biasa sekali, saya baru keluar dari penjara, dikasih beban sama Kompas TV. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Kompas TV. Walaupun sebenarnya harapan saya tuh diundang Kompas TV itu bukan untuk stand up ya. Kayak artis-artis lain lah ya. Diundang ketika udah keluar dari penjara itu yang santai-santai aja gitu. Nggak usah ada resiko seperti ini. Ini resikonya gede ini. Ini kalau misalnya saya nggak berhasil ya resikonya nggak dapat kerjaan terus saya masuk penjara lagi nih. Ya saya baru keluar dari penjara karena kasus narkoba. Bukan satu kebanggaan ya. Karena saya nggak ada rencana untuk masuk penjara. Nggak ada cita-cita waktu SD ditanya, mau jadi apa? Jadi TNI. Lu mau masuk penjara? Nggak ada. Jadi memang waktu itu tuh saya cerita dulu ya. Kenapa saya masuk penjara? Saya ditangkap karena kasus narkoba. Itu ditangkapnya pun bukan karena saya TO. Bukan saya target operasi dari polisi. Tapi karena saya berteman sama Reno. Karena saya berteman sama Reno ya. Coba waktu itu saya nggak berteman sama Reno, mungkin saya nggak ditangkap. Karena saya berteman sama Reno, akhirnya saya ditangkap di kosan Reno. Dan pada saat ditangkap, itu saya masih menganggap bahwa saya itu nggak ditangkap. Jadi polisi waktu itu datang, ketuk pintu, Assalamualaikum, dia datang. Biasa aja, masuknya biasa gitu. Nggak kayak yang waktu kalau saya lihat di TV-TV. Saya menganggap itu prank, jadi gue nganggap itu prank, Gel. Jadi gue nganggap, oh ini Reno ngerjain nih. Ngeprank nih, karena polisinya bawa kameranya handphone. Terus di landscape gitu kan. Terus dia bilang, siap. Wah iya nih, YouTuber nih kata gue. Gue masih nganggap itu prank. Dan ternyata Reno juga nganggap itu pranknya gue. Jadi wah ini Dani ngerjain nih. Dan ternyata bukan Reno doang, polisian juga nganggap, wah ini prank nih, kok ada McDani di sini. Jadi nggak nyangka gitu aja. Akhirnya saya di penjara 11 bulan ya. Yang seharusnya saya 1 tahun 4 bulan. Jadi saya masih dalam proses penahanan sebenarnya. Cuman penahanan di rumah. Jadi saya bebasnya sebenarnya Desember. Jadi sekarang ini lebih ke saya kabur ya dari penjara ya. Demi uang ya. Karena saya habis uang banget di penjara, saya habis uang. Gak usah cerita itu ya. Bahaya ya. Oke, saya mau ngomongin soal mulut netizen ya. Mulut netizen tuh kayak mulutnya Jadi waktu saya di penjara, saya nggak tahu komentar netizen kayak gimana. Saya nggak tahu karena di penjara kita nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh ya. Nggak boleh pegang handphone ya, kalau nggak boleh. Jadi nggak boleh pegang. Jadi nggak tahu komentarnya seperti pas keluar. Itu komen netizen tuh bikin kesel aja, bikin saya sakit hati, tapi ada benernya juga gitu. Jadi ada yang komen kayak gini, yang lain tuh support komennya gitu ya. Oh, wah McDani nih mudah-mudahan lancar-lancar proses hukumnya dan segala macam. Didoain keluar bisa menjadi lebih baik lagi. Terus ada yang komen kayak gini, ya baru artis segitu udah katanya. Baru artis segitu. Maksudnya harus artis kayak gimana lu gitu. Emang kalau misalnya artisnya kayak Regen gitu terus boleh bukan nggak juga gitu. Nah gue juga sebenarnya berharapnya begitu gitu ya. Gue masuk penjara tuh pengennya karir gue lebih baik gitu, ternyata enggak gitu. Jadi masa gue harus masuk penjara lagi, kan enggak ya. Jadi komennya tuh ya bikin gue ya, oh ya bener juga. Maksudnya kalau artisnya yang nanggung kayak gue, lu jangan karena ketika lu ditangkap ya keluar lu ya segini-segini juga gitu. Nggak kayak misalnya waktu pakai narkoba dulu, dia di penjara keluar dia makin naik. Gue sebenarnya berharap tuh dulu gitu. Cuman kayaknya harapan gue nggak akan seperti itu kan. Jadi ya udahlah ya. Ada lagi yang bikin gue kesel tuh komennya gini, komen netizen tuh di Lambetura. Alhamdulillah akhirnya gue masuk penjara, masuk Lambetura. Ya alhamdulillah gue dulu berharap pengen masuk Lambetura, ada berita yang bagus gitu ya. Pas masuk penjara ternyata gue masuk Lambetura gitu. Gue lihat di komen-komennya ada yang komen kayak gini. Ini siapa ya? Atau cuman gue doang yang gak kenal lu katanya. Gue kasih tahu ya. Bukan cuman lu doang yang gak kenal gue. Gara-gara lu komen gitu semuanya gak kenal gue. Di bawah komennya begitu semua gitu. Kurang ajar gitu nih orang-orang kayak gini tuh.
Gua doain ya ketika lu ditabrak, lu nggak ditolongin. Tabrak nih sama orang, dar, keluar. Lu siapa? Apa cuman gua doang yang kenal lu ya? Akhirnya ditinggalin gitu. Emang dari dulu sebenarnya gua tuh nggak mau baca komen netizen karena gua tuh gampang terpengaruh orangnya. Waktu gua pernah tampil di acara TV di sitkom, itu gua jadi pemeran yang nyebelin lah, itu yang komen itu hampir ribuan dan komennya maki-maki semua. Itu maki-maki semua, akhirnya gua nggak mau lagi baca komen itu karena bagi gua komen itu kayak narkoba, kadang bagus, kadang jelek. Jadi kalau lagi bagus kecanduan, kalau lagi bagus kita kecanduan tuh, wah pengennya baca komen terus. Wah McDani lucu nih, wah baca terus kecanduan gitu. Nah kalau nggak ada komennya, komen jelek males gitu. Jadi males. Nah makanya kalau nggak ada komen bagus gue nyari-nyari gitu. Nyari-nyari nanya ke bandar. Ada komen bagus gak? Ada nih bro. Ada nih bro, datang aja ke sini gitu. Malam-malam gue baru keluar penjara dan gak pernah stand up. Sekalinya stand up gak ada penonton jadi gak enak. Boleh tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat yang di Zoom. Ini buat yang ada backgroundnya itu kayak yang di penjara, terima kasih banyak. Kayaknya lu di penjara juga ya? Wahyu lu di penjara mana Wahyu? Oke, terima kasih ya. Terus gue kasih tahu ya, yang komen yang artis segitu kok saya kasih tahu ini informasi aja. Itu bukan lagi karena artis. Itu bukan lagi karena orang-orang atau narkoba itu orang-orang yang punya duit, enggak. Jadi saya pernah berteman sama napi yang dia di penjara gara-gara kasus sama. Dan dia profesinya ketika saya tanya, itu dia tukang gali kubur. Jadi tukang gali kubur pakai itu kan bahaya. Itu efeknya bikin orang lebih energik, lebih semangat. Ini tukang gali kubur pakai ketakutannya dia ngegalinya saking semangatnya. Dia nggak sadar kalau dia udah ketemu sama malaikat. Terima kasih saya McDani.